Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 10 Februari 2022. Berita pertama pada edisi kali ini mengenai IHSG yang terlihat kian cemerlang. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat ke zona hijau pada Rabu 9 Februari 2022. IHSG kembali menutup perdagangan dengan rekor baru dan parkir pada posisi 6.834,61, naik sebesar 0,66% atau 45,08 poin. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh posisi tertinggi sepanjang sejarah, yakni pada level 6.840,39. Sebanyak 32,05 miliar unit saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 13,66 triliun rupiah. Sektor transportasi dan logistik menopang indeks komposit dengan kenaikan signifikan, yakni sebesar 4,01%. Investor asing tercatat masih ramai membukukan aksi beli bersih atau net foreign buy sebesar 1,43 triliun rupiah di seluruh pasar. Investor asing terpantau paling banyak membeli saham pada PT Bank Sentral Asia dengan net buy sebesar 399,45 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya adalah saham PT Bank Rakyat Indonesia senilai 242,68 miliar rupiah dan PT Telkom Indonesia dengan net foreign buy 240,11 miliar rupiah. Di sisi lain, saham PT Astra International justru dilepas oleh asing dengan net sell 64,31 miliar rupiah dan saham PT Bukalapak.com yang juga dilego asing sebesar 31,55 miliar rupiah. Penguatan IHSG sejalan dengan bursa saham Amerika Serikat yang juga berakhir cemerlang pada penutupan perdagangan Selasa 8 Februari. Pelaku pasar tengah mengantisipasi akan kabar inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada Kamis 10 Februari mendatang. Data inflasi Amerika Serikat diproyeksikan akan menunjukkan kenaikan indeks harga konsumen sebesar 7,2% secara tahunan atau year on year dan akan menjadi nilai tertinggi sejak 40 tahun. Dari dalam negeri, mata uang Garuda juga ditutup perkasa dengan menguat 0,28% atau 41 poin ke Rp14.358 per dolar Amerika Serikat. Adapun indeks dolar Amerika Serikat melemah tipis 0,05% menuju 95,60. Selanjutnya mengenai proyeksi IHSG di mana harus mulai waspada pada aksi ambil untung. Indeks harga saham gabungan kembali menembus rekor tertingginya pada perdagangan Rabu. IHSG menguat 0,66% ke level 6.834,61. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan pergerakan IHSG sejalan dengan penguatan bursa global. Selain itu, masuknya dana asing sebesar 1,44 triliun rupiah turut menyokong pergerakan indeks kemarin. Pada perdagangan Kamis, Herditya memperkirakan IHSG masih berpeluang menguat. Tapi, ruang penguatan sudah cenderung terbatas. Menurut Herditya, IHSG akan menguji resisten di 6.861 terlebih dahulu. Setelah tiga uang, analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan memperkirakan rally penguatan IHSG masih berpotensi berlanjut ke kisaran 6.850 hingga 6.860 pada perdagangan Kamis. Seiring berlanjutnya akumulasi net buy investor asing, meski demikian, Valdi menyarankan investor untuk tetap waspada terhadap potensi ambil untung atau profit taking ketika IHSG memasuki rentan tersebut. Pasalnya, positive slope stochastic RSI mulai menyempit di overbought area. Hal ini mengindikasikan penguatan mulai terbatas. Valdi mengatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% year on year di kuartal keempat 2021. Lebih tinggi dari perkiraan yang sebesar 4,9% year on year.
masih menjadi katalis positif utama di tengah minimnya data-data ekonomi eksternal. Dari dalam negeri, pelaku pasar juga mengantisipasi hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Kamis 10 Februari. RDGBI diperkirakan masih mempertahankan kebijakan moneternya saat ini. Namun, pelaku pasar mengantisipasi pandangan BI terhadap outlook ekonomi dan kebijakan ekonomi di 2022. Karena itu, Valdi menilai saham blue chip masih menjadi top pick seperti BBCA, BBRI, BBNI, TLKM, ADRO, UMTR, TBIG, dan EXCL. Beralih pada sektor komoditas, kabar mengembirakan di pagi ini ialah emas kembali naik. Harga emas dunia pada perdagangan Rabu 9 Februari terus naik ke level tertingginya sepanjang bulan Februari seiring dengan melemahnya indeks dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga emas ini disokong oleh kekhawatiran pelaku pasar mengenai tren kenaikan inflasi global, ketegangan geopolitik di wilayah Rusia dan Ukraina, serta pandemi global yang masih berlangsung. Pada Rabu 9 Februari pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman April 2022 di divisi COMEX New York Exchange terdongkrak 0,95 US dollar ke level 1.827,95 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga ikut menguat 0,9 US dollar ke posisi 1.826,88 US dollar per troy ounce. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat turun ke level 95.525 US dollar. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi laman resmi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp943.000 sama dari hari sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di Rp845.000 per gram, tidak berubah dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya, datang dari komoditas yang kedua yang sayangnya lagi-lagi melanjutkan koreksinya. Harga minyak mentah dunia kembali terkoreksi pada perdagangan Rabu petang, 9 Februari 2022. Harga minyak telah jatuh sebesar 3,2% selama 2 sesi terakhir setelah sebelumnya sempat melonjak ke level tertinggi sejak 14 tahun. Pemberat harga antara lain dimulainya kembali pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang dapat menghidupkan kembali perjanjian nuklir internasional. Hal ini memungkinkan Iran melepas kembali produksi minyaknya ke pasar global yang akan berdampak pada meningkatnya pasokan. Pada perdagangan Rabu 9 Februari 2022 pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate atau WTI untuk pengiriman Maret 2022 melemah sebesar 0,99% menjadi 88,94 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman April 2022 juga melemah 1,06% menjadi 90,34 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Negara-negara konsumen utama seperti Amerika Serikat dan Jepang juga sedang mencari cara untuk mengatasi harga minyak yang sudah terlalu tinggi karena inflasi yang melonjak. Sedangkan di Eropa, kekhawatiran atas konflik Ukraina mulai mereda setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan akan ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi eskalasi krisis. Dia menyatakan hal itu sesuai pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Berita penutup kita pada edisi kali ini ialah terpantaunya proyeksi rupiah yang menanti data inflasi Amerika Serikat. Rupiah mengakhiri tren negatif dalam beberapa hari terakhir. Namun, para analis menilai penguatan rupiah hanya sementara saja. Analis DC Futures Lukman Leong menjelaskan, rupiah menguat tidak terlepas dari koreksi dolar Amerika Serikat. Menurut dia, pelaku pasar tengah wait and see jelang rilis data inflasi Amerika Serikat yang diproyeksikan naik tinggi. Karena itu,
Ia menilai penguatan rupiah ini hanya sementara dan rupiah akan tertekan kembali. Research and Education Valbury Asia Futures Nanang Wahyudin meyakini inflasi Amerika Serikat akan dirilis pada Kamis, waktu setempat masih tetap. Ia memperkirakan inflasi Amerika Serikat Januari menyentuh 7,3%. Menurut Nanang, hal ini membuat ekspektasi pelaku pasar akan kenaikan suku bunga acuan The Fed semakin menguat. Ini bisa menekankan mata uang emerging Rabu 9 Februari. Dari dalam negeri, Lukman menilai kembali kasus kenaikan COVID-19 Omicron di Indonesia yang membuat pasar waspada. Lukman memproyeksikan rupiah di Rp14.300 hingga Rp14.450. Sementara Nanang mengindikasikan rupiah bergerak di Rp14.350 hingga Rp14.420. Pada Rabu, rupiah di pasar spot menguat 0,28% ke 14.358. Dari kurs Cisdor BI, rupiah menguat 0,13% di Rp14.366. Berita tersebut menjadi penutup pada pagi hari ini. Saya Igadias Retnandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.